berpuasa dalam kaitannya pengembangan psikologi seseorang. Berpuasa itu kita akan melakukan menahan diri begitu ya. Sepanjang 30 hari kita dilatih dan ditempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema mengenai puasa dan bagaimana kaitannya dengan psikologi. Adapun tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana pengaruh berpuasa dalam kaitannya pengembangan psikologi seseorang. Seperti yang kita ketahui, berpuasa itu kita akan melakukan menahan diri begitu ya, dari pagi hingga petang begitu ya, dari secara fisik yaitu makan dan minum begitu, dan juga secara emosi tentu saja. Oleh sebab itu dalam proses ini sebenarnya tubuh kita sedang dilatih untuk menahan diri, menjauhkan diri atau menahan atau mengontrol dorongan-dorongan yang sifatnya itu organis atau natural. Makan itu natural, tapi kemudian kita batasi begitu ya. Kemudian di sisi lain kita juga diminta untuk menahan nafsu terkait dengan emosi begitu. Sepanjang 30 hari kita dilatih dan ditempa dalam memperbaiki diri dan dalam hal ini melatih diri kita di tengah rasa lapar, rasa haus, dan di tengah rasa lapar dan haus itu yang kita rasakan secara sensorik atau secara indrawi, kemudian di sana kita juga didorong untuk melatih diri kita dalam menghadapi emosi. Sederhana saja, kita biasanya ketika lapar pasti cenderungnya mudah emosi, atau ketika kita haus begitu ya, kita jadi gelisah. Dalam proses kita haus dan lapar ini begitu, kemudian kita didorong tetap menjalankan aktivitas harian kita. Sehingga dalam proses inilah kita kemudian belajar untuk bisa tetap tenang meskipun di tengah situasi atau ketidaknyamanan fisik yang kita rasakan. Proses ini pula lah yang kemudian nanti membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tabah begitu dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita rasakan di luar bulan Ramadan ini tentu saja. Normalnya begitu dalam manusia untuk salah satu cara untuk mengatasi atau mengendalikan diri adalah dengan memastikan bahwa dia memiliki pola-pola tidur. Normalnya manusia dalam membuat diri dia bisa mengendalikan diri lebih baik adalah dengan membuat aturan atau rutinitas yang menciptakan kenyamanan secara fisik begitu ya. Misalnya saja tidur malam yang cukup, kemudian makan yang cukup begitu, dan terhidrasi yang cukup, artinya minum yang cukup. Nah, selama Ramadan sebaliknya kita menjadi kekurangan tidur karena kita harus bangun lebih awal begitu. Kemudian kita juga merasakan rasa haus dan kemudian kita merasakan rasa lapar begitu sepanjang hari. Nah, di tengah kita ditempa ini begitu ya, kita kemudian juga tetap harus melakukan aktivitas harian, kita harus mengambil keputusan, kita harus membuat kegiatan kita sehari-hari tetap berjalan seperti biasanya begitu. Nah, disinilah diri kita sesungguhnya sedang ditempa atau sedang mendapatkan ujian atau cobaan begitu ya. Agar apa? Agar nanti tentu saja di luar bulan Ramadan ini, meskipun kita sudah tidak berpuasa lagi, ketenangan kita dalam menghadapi situasi yang berat meskipun kita berada dalam kelaparan atau kesusahan secara fisik atau secara indrawi, secara sensoris gitu ya, itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa tenang, untuk bisa tetap sabar dan tabah dalam menghadapi keseharian kita. Nah, kalau dalam psikologi begitu ya, situasi ini penting atau yang kita sebut dengan resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk bangkit atau bertahan begitu dalam situasi yang sulit. Nah, resiliensi itu terbentuk di tengah keadaan, resiliensi itu bisa terbentuk ketika seseorang mendapatkan exposure atau paparan begitu terhadap ketidaknyamanan.
Jadi rasa seseorang untuk mampu mengendalikan dirinya atau mengatasi kesulitannya itu baru bisa tumbuh ketika dia dihadapkan dalam situasi tersebut. Nah, Ramadan itu menciptakan situasi tersebut begitu ya. Situasi di mana kita lapar, haus begitu ya. Dan disitulah kita dilatih untuk menciptakan resiliensi atau ketahanan diri. Sehingga dalam situasi berat pun kita masih tetap survive dan bertahan begitu, sehingga nanti harapannya resiliensi yang kita pelajari di dalam proses Ramadan yang sudah kita bentuk sama proses di bulan Ramadan ini bisa terus kita bawa di bulan-bulan lainnya begitu. Oke. Selain itu juga dalam proses kita membentuk resiliensi diri ini yang juga diperlukan begitu adalah bagaimana kita tetap nah ini juga menarik bahwa dalam konteks resiliensi yang kita kenal begitu ya, atau self resilience, itu yang sangat penting di sana adalah adanya unsur religiositas atau bagaimana seseorang meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, bahwa ada harapan bahwa segala sesuatu yang berat itu pasti berlalu. Ini menjadi faktor atau pembelajaran bahwa seseorang akan bertahan untuk bisa melalui hal-hal paling berat dalam hidupnya. Ini sebenarnya kita dapatkan juga saat kita menjalankan puasa Ramadan, bahwa kita tahu puasa Ramadan ini 1 bulan penuh begitu ya. Sesudahnya kita akan menghadapi atau kita akan menyambut Idul Fitri begitu ya, ketika kita kemudian sudah menunaikan 1 bulan penuh masa pelatihan diri ini. Kemudian selain itu dalam puasa Ramadan ini juga kita diberikan keyakinan begitu ya, bahwa kita mampu menjalaninya, bahwa meskipun di tengah kesusahan dan kesulitan begitu ya, dengan keimanan kita maka kita bisa melewati hari demi hari begitu ya, walaupun suasana terik begitu ya, ataupun saat hari hujan, karena kedua musim tersebut tetap memberikan sensasi pada tubuh kita. Tentu saja ketika hari terik kita cenderung merasa haus, dan ketika hari sedang hujan kita cenderung merasa lapar begitu ya, tapi kita bisa mengatasi itu. Kenapa kita bisa mengatasi? Karena kita tahu ada pengharapan bahwa ini akan berlalu. Sebentar lagi saat nanti azan maghrib maka kita bisa berbuka dan menikmati makanan begitu. Nah, inilah yang kemudian dilatih selama Ramadan, yang diharapkan begitu ya, pola-pola ini kita bisa serapi dan bisa kita terapkan nanti setelah bulan Ramadan ini usai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.